kirim SMS ke putri saya itu umurnya sekarang 24. Kak, I was dreaming that my Buddha statue was stolen by someone else. Papa kok mimpi patung Buddha Papa di rumah dicuri orang. Entah bagaimana, anak saya umurnya 24 menjawab begini, how come Daddy, the Buddha is within you, it cannot be stolen. Anak umur 24 bisa ngasih jawaban SMS itu. Bagaimana mungkin Pak, Buddha itu ada di dalam, tidak mungkin tercuri. Jadi Papa nggak usah terlalu sedih dengan mimpi itu. Saya kaget, anak saya kok bisa jawab seperti itu. Anak sekarang memang lebih pintar dari papanya ya berarti ya. Sehingga malam ini mari kita belajar merenung, menemukan Tuhan, menemukan Buddha di dalam diri. Sebelum pakai bahasa Buddha, izinkan saya pakai bahasa Sufi dulu karena kita plural. Salah satu penulis Sufi yang sangat dikagumi di Barat, sekaligus saya secara pribadi berutang banyak, itu Jalaluddin Rumi. Bagus sekali. Ada 2 puisi Rumi yang saya mau bacakan malam ini yang berkaitan dengan menemukan Buddha atau Tuhan di dalam diri. Puisi pertama paling sering saya buka di mana-mana. Bertahun-tahun ku ketok pintumu, Mama tidak dibuka. Tatkala pintu itu terbuka, baru sadar kalau aku mengetoknya dari dalam. Tepuk tangan lah. Puisi Rumi bagus sekali. Hampir semua di antara kita datang ke tempat ibadah itu mengetok-ngetok pintu. Yang sahabat Muslim mengetoknya di masjid, sahabat Nasrani di gereja, Buddhis di vihara dan seterusnya. Jalaluddin Rumi bilang ketika pintu itu terbuka, baru sadar ternyata kita ngetoknya dari dalam. Kita sudah ada di dalam. Makai ketok-ketok. Puisi Rumi yang kedua juga bercerita tentang di dalam. Suatu hari Rumi berdoa, tentu saja secara Islam, beliau Islam. Setelah berdoa, dia datang ke rumah yang dia amat cintai. Dia ketok pintu, tok, tok, tok. Di dalam ada yang menjawab, siapa? Rumi jawab, aku. Dari dalam menjawab lagi, tidak ada tempat bagi kita berdua. Balik Rumi berdoa lagi. Habis berdoa balik lagi, barangkali dapat inspirasi. Ketok lagi Rumi, tok tok tok. Siapa? Dijawab sama Rumi, engkau. Tanpa ada suara, pintunya langsung terbuka. Bagus sekali, tepuk tangan. Artinya juga sama dengan puisi yang pertama. Puisi yang kedua kan tidak ada lagi kata aku. Bahasa Buddhanya kata adanya tidak ada. Tatkala akunya tidak ada, tatkala atanya tidak ada, tiba-tiba terbuka. Itu bahasa Sufinya. Sekarang bahasa Nasrani yang terakhir baru cerita Buddha. Salah satu buku indah yang pernah ditulis Mikhail Naimi, judul bukunya The Book of Mirdad, bagus sekali. Kalau Anda belum punya, layak beli. Saya kira tidak hanya untuk orang Nasrani, saya juga baca, bagus sekali. Salah satu kesimpulan di The Book of Mirdad itu adalah manusia adalah Tuhan yang dibungkus kain. Setelah saya baca-baca apa yang dimaksud kain batik, ternyata serupa dengan apa yang di Buddhis disebut Pancaskanda. Jadi badan kita itu bungkus, pikiran kita bungkus, perasaan kita bungkus. Jadi bagus sekali bahasanya Mikhail Naimi dalam The Book of Mirdad. Manusia adalah
Tuhan yang dibungkus kain. Dan sebagian lebih dari manusia menghabiskan energi untuk mengikuti kehendak bungkusnya, sehingga gagal menemukan identitas yang sebenarnya. Nah, karena demikian ceritanya, makanya hari ini kita berjumpa Tuhan di dalam diri, berjumpa Buddha di dalam diri. Di Hindu juga serupa. Kalau Anda ikutin percakapannya Krishna dengan Arjuna, ada sebuah percakapan ke dalam, dari luar dibawa ke dalam. Di Buddha, Anda yang belajar vipassana, di sebuah waktu Anda akan tahu tubuh kita, pikiran kita, batin kita, disinilah kita bisa menemukan Buddha, tidak di mana-mana. Anda yang belajar jalan mulia berluas 8 dengan menghafal, itu dapatnya paling banyak 10%. Anda intisarikan yang 8 jadi 3, ya hebat-hebat 15%. Tapi pemahaman yang dalam tentang jalan mulia berluas 8, tatkala kita memahaminya lewat praktek vipassana. Dan guru vipassana terbaik adalah semuanya di dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, semuanya ada di sini. Makanya banyak teman sepakat tubuh kita, pikiran kita, dan ini semua yang kita dalam ini seperti buku berjalan. Al-Quran dibikin untuk banyak orang, Injil, Bhagavad Gita, Dhammapada juga untuk banyak orang. Tapi ada sebuah buku suci yang hanya dibikin untuk diri Anda sendiri. Itulah hidup Anda. Nah, sekarang kita bersama-sama mencoba membuka buku suci khusus yang dibuat hanya untuk Anda. Itu makanya saya ceritakan hari ini, Meeting God, Meeting the Buddha with it. Kalau cerita di depan mahasiswa nanti mesti banyak ketawanya. Tapi kalau nggak gitu, ada yang mengheningkan cipta. Di Bandung ada teman saya zaman dulu kan, orang kuliah di Bandung tahun-tahun 70-an itu, 80-an, kuliahnya nggak sekarang naik mobil, naik bemo. Suatu hari, maaf ya berhenti, ada lucu-lucuan ini ya. Suatu hari teman saya mau kuliah ke ITB, naik bemo. Di bemonya hanya ada dia, di depannya ada ibu-ibu. Minta maaf, sudah roknya agak tinggi, duduknya dengan kaki yang agak terbuka. Teman saya ini sopannya minta ampun sopan, jangankan ngintip, noleh aja nggak berani. Sementara ngasih tahu nggak berani. Dasar orang seni kreatif, dia nyanyi yang membuat ibu ini nutup kakinya. Nyanyiannya kayak begini, di sana tempat lahir kita. Langsung tutup dia. Terima kasih Bante ikut ketawa. Mudah-mudahan Bante ikut ketawa, tidak jadi melanggar sila Bante. Itulah. Baik, inilah cerita Meeting the Buddha with it. Ada banyak hal di dalam yang tidak bisa dibuka hanya dengan intelek. Intelek itu dalam arti baca buku, berdialog, berdiskusi sedikit. Sedikit bagian Tuhan, bagian Buddha di dalam diri kita yang bisa dibuka dengan intelek. Buddha di dalam lebih mungkin dibuka dengan praktek. Praktek. Itu sebabnya beberapa tahun terakhir saya menulis, selalu saya garis bawahi adalah praktek.